Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, semoga senantiasa ada dalam kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam setiap urusannya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan menjadi informasi kebaikan. Di Ciamis ada satu pesantren yang insya Allah bersih, indah, asri ya. Namanya Pesantren Tahfidz Quran MD Fatahillah. Pesantren Tahfidz Quran MD Fatahillah lebih tepatnya berada di Jalan Pasanggerahan, RT 5 RW 8 Desa Saguling, Kecamatan Barekbe, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kalau dari alun-alun Ciamis ke arah utara ya, menuju ke arah Cirebon atau ke arah Kuningan Kawali ya. Nah, melewati Universitas Galuh, kemudian melewati pom bensin Barekbe. Nah, kemudian nanti ada rumah sakit Dadi Keluarga. Dari rumah sakit Dadi Keluarga masuk ya, itu kurang lebih di belakang rumah sakit Dadi Keluarga. Dari rumah sakit Dadi Keluarga ke pesantren Tahfidz Quran MD Fatahillah jaraknya kurang lebih 1 kilo. Nanti ada pesantren yang gerbangnya hijau. Nah, di pesantren Tahfidz Quran MD Fatahillah ini ada 4 jenjang program pendidikan. Yang pertama ada tahfidz anak, yaitu untuk usia RA dan SD. Nah, kemudian yang kedua ada SMP IT, yang ketiga ada SMA IT, yang keempat ada takhusus tahfidz. Nah, pesantren Tahfidz Quran MD Fatahillah didirikan oleh seorang guru besar. Beliau ayahanda Profesor Dr. Haji Dede Kusmana SPJPK dan Ibunda Haji Halis Kusmana sebagai pendiri pesantren Tahfidz Quran MD Fatahillah. Pesantren Tahfidz Quran MD Fatahillah merupakan lembaga pendidikan Islami yang lahir dari komitmen para pendiri yayasan untuk mendidik generasi muda remaja yang cinta Al-Quran dan mampu membumikan Al-Quran. Karena kami meyakini bahwa generasi muda yang mencintai Al-Quran, menghafalnya, dan mengamalkannya akan mampu memberikan kontribusi besar dalam membangun masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan Islam. Nah, kita terlihat di sana ada bangunan ya, ada bangunan lingkungan pesantren MD Fatahillah di drone dari atas. Kemudian itu terlihat ada lapangan ya yang dipoto ketika selepas hujan sehingga ada bayang-bayang. Nah, kemudian ada bangunan sekolah. Kemudian di sini terlihat ada peresmian pesantren ya. Peresmian pesantren oleh Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Sanusi, beliau ya. Kemudian itu terlihat ada Bapak Camat Kecamatan Barekbe ya kalau tidak salah. Nah, kemudian ini visi dan misinya menjadi pusat pendidikan tahfidz pilihan berbasis teknologi digital bagi calon pemimpin berkarakter sidik, amanah, patonah, dan tablik. Misinya mewujudkan hafidz yang memiliki sikap dan akhlak yang baik yang Islami, mewujudkan hafidz yang memiliki kompetensi, kewirausahaan, dan keterampilan mandiri, menyelenggarakan dan mengembangkan proses pendidikan yang terpadu berbasis pesantren, mewujudkan sistem pendidikan yang terpadu berbasis pesantren, bersih dan kondusif untuk belajar, menerapkan ilmu dan teknologi digital, menerapkan sistem manajemen pendidikan dan kepemimpinan yang berbasis mutu. Ini teman-teman ya, teteh-teteh santri takhusus. Nah, ini ada 8 alasan memilih MDM. Yang pertama, lokasi strategis dan mudah dijangkau. Kemudian suasana asrama yang nyaman, asri, dan representatif. Kemudian fasilitas memadai dengan biaya terjangkau. Lulusannya hafal minimal 3 juz untuk SMP IT.
5 juz untuk SMA IT dan 30 juz untuk takhusus. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan berasal dari perguruan dalam dan luar negeri. Kurikulum terpadu dengan menggabungkan antara kurikulum keislaman, nasional, dan kepemimpinan. Kelas yang dinamis untuk memaksimalkan potensi santri. Pendampingan oleh musyrif atau pembimbing sehingga santri akan merasa nyaman. Nah, itu terlihat ada foto-foto santri SMP di masjid ya. Kemudian ini bangunan sekolah ya. Foto di Serambi lantai 2. Kemudian ini terlihat ada masjid ya. Kemudian ada asrama, ada foto santriah yang sedang dipoto membaca Al-Quran. Kemudian ada yang melaksanakan upacara. Nah, kurikulumnya adalah ada kurikulum keislaman, tahsin atau tahfiz, dirasa Islamiyah, kitab kuning, bahasa Arab dan pembinaan akhlakul karimah. Kemudian kurikulum nasionalnya kurikulum berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sesuai dengan mata pelajaran ya yang diharuskan. Kemudian ada kurikulum kepemimpinan, keorganisasian, kemandirian, kerjasama dan lain-lain. Ya, organisasi kobong, organisasi santri, organisasi kelas, organisasi OSIS. Nah, ini para santri dibelajarkan untuk berorganisasi dan ada materi-materi kurikulum kepemimpinan. Nah, di sini kita terlihat ada sarana dan fasilitas ya. Ada Masjid Al-Fat nyaman dan luas ya. Asrama santri putra dan putri yang representatif dengan segala fasilitas. Ya, gedung sekolah 2 lantai bersih dan kondusif. Perkantoran, pesantren, SMP IT, SMA IT, kemudian perumahan Ustadz Guru, ruang makan dilengkapi dengan audio visual. KSPS BMT Berkah ya. Jadi ini KSPS BMT Berkah itu adalah lembaga keuangan yang ada di pesantren. Para santri itu menabung di sana. Kalau mau jajan uangnya ngambil sehingga para santri tidak dibebankan untuk memegang uang yang terlalu besar. Tapi kalau mau jajan tinggal ngambil ke sana sehingga lebih aman ya, lebih aman. Nah, kemudian ada lab komputer, dapur umum, ruang pertemuan serbaguna, kemudian perpustakaan ya, IT komputer, perpustakaan atau lab komputer, kemudian kamar mandi atau WC bersih memadai, kamar pembimbing. Kemudian ada lapangan olahraga, futsal, basket, badminton, volleyball dan lain-lain. Danumat dan kantin. Jadi ini tempat belanja santri. Gazebo, hotspot, wifi dan lain-lain. Nah, ini terlihat kita foto-fotonya ya, fasilitas dan sarananya. Nah, kemudian ini ada ekstrakurikuler. Di sini banyak ekstrakurikulernya ya. Nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan juga bisa bertanya baik kepada santri atau kepada pengurus Bapak Ibu guru yang ada di pesantren. Yang pertama ada pramuka, kemudian English Club, Arabic Club, multimedia, buletin, paskibra, kuro, pencaksilat, bulu tangkis, futsal, volleyball, PMR, kitab kuning, hadroh. Nah, ini terlihat beberapa kegiatan ya, ada hadroh, kemudian pramuka, kemudian audio, visual ya, belajar, multimedia, pramuka, public speaking gitu kan, buletin. Juga teman-teman nih Tauhid Putra dipoto ya. Nah, kemudian ini kegiatan harian santri ya. 3.30 sampai 4.30 ini biasanya disesuaikan dengan waktu sholat. Qiyamul Lail bersama setiap malam Jumat. Kemudian subuh al-ma'surat dan persiapan setoran hafalan bersama halakohnya masing-masing. Kemudian bersih-bersih, makan pagi dan mandi. Sholat duha, tahsin tilawah, setoran hafalan baru. Nah, kemudian santri yang sekolah masuk ke kelas diawali dengan tahfidz dan kemudian kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian sorenya itu adalah murojaah ke musyrif ya. Santri ya, ini siang ya masih. Murojaah ke musyrif ya, santri sekolah biasa dari jam 7 sampai jam setengah 2 bersekolah, namun di pagi hari itu jam 7 sampai jam 8 diawali dengan pembiasaan sholat duha, kemudian Asmaul Husna, kemudian tahfiz Al-Quran dan masuk ke kelas.
Nah, kemudian sholat zuhur berjamaah dan murojaah hafalan pribadi ya, murojaah hafalan secara pribadi. Kemudian makan siang, ekstrakurikuler dan kegiatan pribadi. Kemudian sholat asar dan murojaah ke musyrif atau berpasangan. Nah, kemudian refreshing ya, refreshing. Setelah ngaji sore itu refreshing, melihat keindahan lingkungan pesantren yang dikelilingi oleh pesawahan, kemudian lingkungan masyarakat, perumahan masyarakat. Nah, kemudian al-maksurat sholat maghrib, makan malam. Makan malamnya 3 kali, pagi sebelum sekolah, kemudian siang ketika istirahat, ba'da duhur, kemudian sore ba'da maghrib. Kemudian dilanjut dengan isya, ya, tilawah Al-Quran, halaqah tahfidz, belajar malam mandiri, ya 21.30 sampai jam 3 istirahat malam. Nah, ini ada keterangannya, setiap malam ahad diisi dengan kajian kitab ya, terjadwal, kitab tijan, sapina, ahlak, tafsir, ta'lim, riyadul badiah sesuai dengan tingkatan kelas. Setiap malam Jumat diisi dengan kegiatan bersama, terjadwal itu ya, kemudian ada sholawat, al-kahfi, yasin, kajian ilmiah, kemudian berjanji. Hari ahad terjadwal oleh olahraga bersama, komunikasi dengan orang tua, tasmi quro jama'i Quran ya, tasmi Quran jama'i. Nah, kemudian yang selanjutnya sini ada pengelola ya, pengelola tenaga pendidik ya. Ini lulusannya dari kampus ya, kampus dalam dan luar negeri. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sebaran alumni ya, sebaran alumni dan testimoni. Ini ada yang di mahasiswa di Universitas Islam Gajah Palestina. Kemudian ada mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian ini Muhammad Ihsan Sibghatullah ST Al-Hafiz, alumni MDF 2015, lulus Teknik Sipil Universitas Sumbawa. Kemudian ini Dian Rahman Ali Al-Hafiz, alumni MDF 2015, pengajar dan dai di Papua. Kemudian Salsabila Larasati, ini alumni 2019, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian Baihaqi, sarjana hukum Islam ya, Al-Hafiz, alumni 2016, lulusan UII Yogyakarta. Kemudian Arizal Fikri Al-Hafiz, alumni MDF 2017, pengajar di Darul Fikri Bekasi. Nah, ini kurang lebih ada 61 alumni hafiz ya. Kalau yang sudah hafiz 30 juz ya. Pesantren Tahfidz Quran MD Fatahillah berkhidmat dari tahun 2011, telah melahirkan para hufazul Quran 30 juz sebanyak 61 santri-santriyah yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Nah, ini 60 santri hafiz ya, hafiz 30 juz. Nah, ini informasi ya, informasi penerimaan santri baru. Informasi penerimaan santri baru ini syarat pendaftarannya. Kemudian ini waktu pendaftaran gelombang 1 September sampai Desember 2022. Gelombang 2 Januari Maret 2023. Gelombang 3 April Juni ya, April Juni 2023. Gelombang 2 dan 3 akan dibuka apabila kuota masih tersedia. Nah, ini diskon 25% uang pangkal bagi pendaftar gelombang 1. Jadi kalau kita daftar di gelombang pertama ya, mau SMP mau SMA, kecuali tahosus, karena tahosus mau beasiswa full itu ya. Nah, untuk mau masuk ke SMP dan SMA, nah daftarnya sebelum bulan Desember atau September sampai Desember 2022, maka